Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gubondoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Raffi Azib, atau apa ya, bukan menjawab ya tapi membagikan tentang burung yang larnya pendek ya. Kalau untuk burung yang larnya pendek di tempat saya itu istilahnya capu ya, Mas Raffi Azib dari Jawa Barat. Maaf ya, cukup lama saya nggak bikin konten. Biasanya burung ya, kalau untuk rumahan dulu saya tetap akan mencari burung yang larnya itu mendekati sama dengan panjang ekor. Jadi untuk larnya itu hampir sama dengan ekor, contohnya begini ya. Tapi bukan merpati ini, bukan yang sama dengan ekor, tapi maksudnya saya tunjukkan ya, Mas Raffi Azib. Nah, ini diusahakan ini itu dekat sekali atau sama panjang, tapi jarang ya yang sama panjang antara bulu lar sama bulu ekor. Biasanya dia kurang satu jari atau lebih mendekati lagi. Tapi rata-rata kalau lar yang saya anggap cukup panjang itu kalau dia sudah mendekati begini, kemudian kurang satu jari tapi jari kelingking lah, jangan sampai jari yang besar kayak gini gitu ini terlalu jauh biasanya itu. Nah, kalau untuk merpati yang larnya capu, perbedaannya itu terlalu jauh. Itu biasanya ya, kalau untuk rumahan yang saya perhatikan, dia cenderung terbangnya tinggi stabil, tapi kalau menurut saya kecepatannya kurang ya, jadi speednya kurang. Dia lebih cenderung ke ngiplik ya. Ngiplik itu gampang naik gitu, gampang naik, tapi ketinggiannya kalau menurut saya dia tidak setinggi kalau yang larnya hampir sama begini. Ini untuk burung rumahan yang saya perhatikan dulu ya. Kalau mungkin teman-teman punya burung yang larnya capu bisa tinggi sekali, itu mungkin dia mempunyai bulu yang tebal sekali. Tapi rata-rata untuk burung yang tebal, dalam arti rata-rata, itu biasanya dia tidak mampu sampai nitik, sampai angslop nego lah istilahnya kalau dulu sampai benar-benar nitik itu jarang. Tapi biasanya kalau terbang itu ya masih kelihatan agak besar, tapi stabil segitu terus. Dia nggak sampai nitik angslop nego, itu enggak. Setahu saya ya, pengalaman saya dari bermain rumahan Mas Raffi Azib. Dan juga teman-teman nanti kalau misalnya punya burung yang larnya capu kemudian terbangannya tinggi, itu biasanya burungnya istimewa di ketebalan bulu. Tapi kalau yang tebalnya rata-rata, biasanya dia stabil untuk ketinggian yang masih dapat terlihat ya, nggak sampai angslop nego. Ini peristilahan nggak sampai terlihat itu karena saking kecilnya ya. Untuk pemuda-pemuda atau anak-anak yang nonton itu biasanya lebih awas lebih tajam penglihatannya, bisa lihat. Tapi kalau untuk seumuran saya itu, kalau udah nitik itu malah nggak kelihatan kalau nggak ditunjukin sama anak-anak. Oh, itu Mas itu yang saya ketahui ya, Mas Raffi Azib. Itu biasanya burungnya stabil pada ketinggian tertentu yang nggak sampai nitik. Kemudian untuk kecepatan turun itu nanti tergantung dari pegangannya, dari sayapnya yang
bisa damis, bisa rapat ke badan, kemudian lebar salangannya. Salangan itu maksudnya yang bahu luar ya, kan ada 2 bahu gitu ya maksudnya ya. Yang satu dalam biasanya cuma satu jari lebih sedikit, kemudian yang luar itu yang melengkung gini, yang kayak ini ya maksudnya ya Mas. Ini yang saya istilahkan salangan, yang ini ya, yang luar ini. Itu biasanya dia melengkungnya lebih lebar, itu biasanya juga dia tinggi, kemudian lossnya juga bagus. Itu yang saya perhatikan di burung-burung saya dulu saat saya bermain rumahan. Jadi faktornya kalau menurut saya ya, kepaannya kurang, kalau larnya pendek itu kepaannya kurang apa ya, ngangkatnya kurang maksimal lah, beda dengan yang larnya itu mendekati gitu. Itu yang saya perhatikan Mas Raffi Azib ya. Mudah-mudahan ini membantu ya. Pada intinya kalau untuk kecepatan sih berdasarkan pegangan, kemudian terah juga sangat menentukan, bulu yang halus sekali juga menentukan. Kalau dari sisi panjang larnya itu, kalau menurut pengamatan saya, jadi kemudian saya mengambil kesimpulan, dia nggak bisa tinggi sekali sampai nitik. Dia bisa tinggi tapi nggak sampai nitik. Ya maksimal masih kelihatan jelas lah untuk mata-mata seperti saya. Walaupun kadang-kadang saat silau juga dia nggak kelihatan, tapi kalah sama yang larnya panjang pokoknya. Yang larnya mendekati panjang ekor itu. Oke, ini semoga bisa memberi gambaran ya Mas Raffi Azib dan juga teman-teman. Jadi perlu dicoba saja. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwa oh burung yang larnya pendek itu nggak kenceng atau nggak bisa tinggi sekali, nggak juga. Cuma yang jelas dia jarang saya temui yang larnya pendek itu sampai benar-benar nitik. Dia cuma pokoknya masih terjangkau lah. Terjangkau di pandangan saya maksudnya, walaupun kadang-kadang nggak terlihat karena apa ya, sudah mata tua lah istilahnya. Itu ya Mas Arif Azib, semoga ini bisa memberi gambaran dan menjawab penasarannya Mas Raffi Azib dan juga teman-teman. Oke, akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.